malam hari ini. Dan seperti janji saya tadi, saudara, bahwa kita akan berbincang dengan kuasa hukum OCK Ligis yang hari ini melaporkan adanya dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang penyidik KPK pada saat penangkapan OCK Ligis, bahkan disebut sebagai upaya penculikan. Kita telah bergabung bersama Rasman Arif Nasution. Selamat malam, Bang Rasman. Selamat malam. Bang Rasman, apa dasar dari tim kuasa hukum menyebut bahwa penyidik KPK melakukan penculikan terhadap OCK Ligis? Dek, saya ini kuasa hukum dari Bapak Gatot Pujo Nugroho dengan Ibu Evi Susanti. Bukan kuasa hukum dari Bapak OCK Ligis. Oke, baik. Tapi Anda juga melaporkan ke Barreskrim terkait penyalahgunaan kewenangan penyidik KPK dalam penangkapan OCK Ligis. Ya, jadi begini, bahwa kami sebagai kuasa hukum dari Bapak Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan Ibu Evi mendukung langkah yang dilakukan oleh Pak OCK Ligis bersama timnya, itu bisa dimengerti, ya. Bahwa kemudian adanya dugaan penculikan, perampasan hak kemerdekaan dan lain sebagainya, saya pikir itu sudah menjadi domainnya dari aparat penegak hukum. Tentu dengan menganalisa pasal-pasal yang terkait dengan ataukah memenuhi unsur-unsur dari penculikan dan atau perampasan hak dari Pak OCK Ligis selaku warga negara yang diatur sesuai dengan undang-undang di Barreskrim. Anda menyatakan mendukung, artinya Anda juga sudah punya analisis terkait penyalahgunaan kewenangan. Anda setuju dengan upaya-upaya disebut penculikan? Ya, ini kan pendalaman materi yang harus dilakukan oleh para kuasa hukumnya. Dan Pak OCK Ligis itu kan, beliau itu bukan seorang yang bisa dianggap enteng dalam pemahaman hukum, ya. Beliau sudah sangat senior, mengerti bagaimana sistem penegakan hukum di negara ini, membuat buku yang banyak sekali tentang hukum. Nah, oleh karena itu maka ini sebuah terobosan hukum yang baru yang beliau lakukan, bahwa ketika dipanggil oleh KPK, Pak OCK tidak berkenan hadir. Ini sebuah terobosan hukum. Dan karena itu maka menurut saya beberapa pakar hukum harus juga mulai berpikir dan memberikan statement-statement yang menarik, apik, cantik, sekaligus menjadi frame bagi kita bahwa tidak boleh ada satu institusi negara yang salah dalam menegakkan hukum, terutama bagi warga negaranya sendiri. Karena ini akan berimplikasi negatif bagi setiap warga negara yang menonton di negara ini tentang bagaimana carut-marutnya penegakan hukum di negara ini. Seperti itu. Bang Rasman, Anda sebagai kuasa hukum dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, melihat pelaporan oleh tim kuasa hukum OCK Ligis terkait upaya penculikan, Anda melihat ada dampaknya bagi klien Anda? Ya, pasti dong. Itu bagi klien kami, itu sesuatu yang tentu memberi dampak. Pak OC ini begini, ya. Pak OCK ini beliau dengan tidak mau menghadiri panggilan KPK, itu berdampak bagi klien kami. Dampaknya apa itu, Bang Rasman? Karena sesungguhnya Bu Evi dengan Pak Gatot itu meminta agar Pak OC berbicara ke publik. Nah, ini yang kita sedang tunggu. Apakah beliau akan berbicara nanti ketika diperiksa oleh misalnya Barreskrim sebagai saksi pelapor misalnya, ya, bahwa dia merasa dizolimi, beliau merasa diculik, beliau akan berbicara itu ke publik. Bang Rasman, Anda yakin bahwa OCK Ligis akan lebih terbuka kepada kepolisian dibandingkan KPK? Pak OCK bisa berbicara, bentar deh. Bagaimana Pak OCK bisa berbicara kepada publik bahwa sesungguhnya kaitan PT UN dalam hal suap menyuap tidak terkait dengan Bapak Gatot Pujo Nugroho. Di situ konsentrasi kami, deh. Karena itu langkah Pak OCK agar beliau bisa bicara apakah di Barreskrim, apakah di KPK, apakah di pra-peradilan, apakah di peradilan, itu sangat-sangat kami tunggu. Upaya apapun yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk mencari keadilan, sangat kami dukung. Akan ditunggu. Nah, saya juga pernah mendengar atau membaca informasi bahwa klien Anda juga bersedia untuk bisa mengungkap orang-orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Benar demikian? Apakah sudah menyiapkan daftar-daftar orang-orang atau pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam kasus ini? Kasus yang mana nih?
Suap, bansos, Kasus suap, BDB, PT-UN DBH terhadap atau hakim dan juga BOS? panitera Yang mana PT-UN. Ya, makanya kemarin Ibu Evi dan Pak Gatot itu membuat secarik surat yang untuk saya sampaikan kepada Pak OCK dan juga pimpinan KPK. Isinya apa? Bahwa ada story di situ, ada sejarah, ada cerita yang tergambar di situ. Bahwa ada peristiwa yang dimulai dengan peristiwa Islah, yang menurut saya dalam analisa banyak orang itu ada peristiwa di situ yang disebut dengan peristiwa politik. Bahwa ada pertemuan misalnya dengan beberapa orang, di mana ada disharmonisasi antara Pak Gubernur dengan Bapak Wakil Gubernur, diinisiasi untuk berislah. Lalu kemudian ada masalah dengan kaitan dana bansos, kemudian dipanggil oleh kejaksaan. Nah, ini sama sekali adalah dalam rangka penegakan hukum. Maka saya katakan kedudukan hukumnya adalah bahwa dalam hal bansos, BDB, DBH yang terkait dengan PT-UN, saya tidak menuduh siapapun. Yang saya katakan adalah ungkap sampai tuntas. Siapa yang menabur angin, dia yang menuai badai. Dia melanggar hukum, dia harus bertanggung jawab dengan hukum itu sendiri. Baik, Mas Rasman, terima kasih. Paling pentingnya adalah juga Anda mendukung bahwa OCK Ligis melaporkan kepada Barreskrim, karena itu Anda anggap sebagai menguntungkan klien Anda juga. Nanti kita akan tunggu bagaimana perkembangan terkini. Terima kasih Mas Rasman telah bergabung bersama kami di Kompasiana TV. Dan sudah tetaplah bersama kami karena kami akan kembali dengan pembahasan khas Kompasiana TV kali ini soal kartu Jakarta Pintar yang ternyata